mulai ya? Iya. Oh iya benar banget. Aku lupa. Ya aku diam aja lagi. Ya si bungul. Ya malu banget aku. Ya udah. Hey ho Laborians, welcome back to Labos Podcast. Oke, jadi balik lagi ya dengan Kak Yani hari ini sebagai host dan Kak Nana balik lagi menjadi narasumber kita, teman berbincang kita pada hari ini. Gimana Kak Nana? Hai Laborians. Bosan nggak sih Kak? Bisa dibilang bosan sih. No, just kidding. Nggak ya Kak ya, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kok alhamdulillah nggak netral ya. Nggak netral. I'm very good. Suaramu kayak kenapa? Very good. I'm very good. Thank you for asking Kak Yani. Gapnya lama banget. Dari I'm very good. I'm very good. Thank you for asking. Oke, jadi selalu I'm very good ya Kak Nana ya. Ini Of beneran course. very good atau enggak nih? Jawab apa aku? Very good dong Kak, gitu aja loh. Iya, very good dong. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lagi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lagi materi tentang apa nih Kak? Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang materi question tag. Ada to do, to be, atau question lain, bukan begitu. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas materi yang sudah dibagikan minggu lalu, yaitu ada question tag sebagai to do, to be, ada juga question tag to have, dan modals. Lalu kita juga akan bahas tentang bahas seputar gerund, juga present participle, dan terakhir ada osascam. Osascom. Osascom. Kamu bisa juga cam di sini. Ya, Pak. Ya. Tadi tuh akhirnya terbalik-balik. Dan terakhir ada osascom. Oke, jadi review dulu ya Kak ya. Ada question tag to do, to be, question tag to have modals, gerund, present participle, dan osascom. Bener nggak? Ya, betul. Oke. Kita mulai dari materi per question tag-an. Yang pertama kita mau tanya dulu nih. Saya mewakili Labo. Kayani mewakili Laborians ingin bertanya tentang bagaimana aturan atau penggunaannya. Apa itu? Oh benar banget ya Robby, salah gua. Oke, jadi Kayani mewakili Laborians ingin bertanya nih Kak. Yang pertama nih, pertanyaan dasar yaitu apa itu question tag? Oke, jadi question tag adalah pertanyaan singkat yang terletak di akhir kalimat atau statement. Biasanya question tag ini maknanya bisa jadi kan, bukan, ya, atau you. Jadi ada 4 ya Kak ya secara umum. Iya. Ada kan, bukan, ya, atau you. Oke, itu tadi kan question tag secara umum ya Kak ya. Iya. Nah, kalau bagaimana aturan penggunaan itu gimana sih? Kalau aturan atau penggunaannya di dalam kalimat gimana, Kak? Oh, itu aja ya. Oke. Kalau misalnya aturan atau penggunaannya di dalam kalimat gimana, Kak? Oke, peraturan secara umumnya itu lumayan sederhana ya, Kak Yani. Oke. Jadi, jika kalimat atau statementnya itu dalam bentuk positif, maka question tag-nya ini ada di ujung kalimat dan harus dalam bentuk negatif. Sebaliknya, jika kalimat atau statementnya dalam bentuk negatif, maka question tag-nya harus dalam bentuk positif. Oh, berarti berseberangan gitu ya, Kak ya, Iya, bertentangan. bertentangan dengan kalimat atau statement yang ada. Oh, oke. Lalu
kita mulai ini ya, karena materi yang pertama ini tentang question tag to do dan to be. Gimana nih Kak? Untuk yang pertama dulu, question tag to do, bisa jelaskan penggunaannya? Oke, jadi question tag bentuk to do ini digunakan untuk kalimat simple present atau simple past verbal. Jadi yang ada verbnya di dalam kalimat. Oke. Kita menggunakan to do itu bisa dalam bentuk do, does, atau did, tergantung tenses ataupun subjeknya. Contoh, jika kalimatnya simple present, misalnya nih, you go to business school, don't you? Nah, jadi you go to business school, ini statementnya adalah positif, maka diikuti tag yang negatif, don't. Oh, oke. Nah, di sini kita lihat subjeknya adalah you dan bentuk kalimat adalah simple present. Maka to do yang kita gunakan adalah bentuk do dan dalam bentuk negatif menjadi don't. Kemudian untuk contoh berikutnya misalnya adalah she doesn't live in Bali, does she? Nah, di sini kita bisa lihat statementnya adalah negatif. She doesn't live in Bali. Negatif ya, ada kata doesn't di sana. Sehingga tag yang kita gunakan adalah bentuk positifnya, yaitu does. Does she? Oh, berarti kesimpulannya itu harus yang bertentangan ya kayak question tag-nya itu jadi diambil dari do, does, atau did-nya itu tadi ya Kak ya. Nah, kalau bentuk kalimat simple past kita selalu gunakan did maupun entah subjeknya I, you, we, they, she, he, it, itu kita selalu gunakan did untuk simple past. Contoh, they made this chair, didn't they? Nah, jadi kalimat atau statementnya itu positif dan menggunakan verb to, made. They made this chair, ini positif, lalu diikuti question tag didn't they, negatif, dan menggunakan did. Oke, jadi kesimpulannya kalau did itu berlaku untuk semua subjek tanpa ada pengecualian. Ya, dan untuk kalimat simple past ya. Iya, jadi perlu diingat ya Laborian. Tadi kalau do, does itu untuk simple present, kalau did untuk simple past. Nah, do, does ini dibagi lagi. Do subjeknya siapa-siapa saja, does subjeknya siapa-siapa saja. Seperti yang sudah kalian pelajari umumnya lah ya Laborian. Iya, benar banget. Oke, cek. Selanjutnya kita punya question tag to be. Nah, bedanya sama yang to do apa nih Kak? Selesaikan azan dulu kali ya. Kedengeran nggak sih? Azan sih. Oh iya azan. Nah, untuk question tag yang to be ini sebenarnya lebih simple. Kayak nih. Jadi tinggal mengikuti to be yang ada di kalimat atau statementnya saja. Oh, jadi yang ini lebih mudah ya Kak ya? Iya, contohnya they are diligent, aren't they? Nah, jadi kalimatnya they are diligent menggunakan to be are, sehingga question tag-nya ini bentuk negatif menggunakan are juga, bentuk negatifnya aren't. Jadi aren't they mengikuti semua kalimatnya. They are diligent, aren't they? Nah, jadi to be-nya menggunakan are, sehingga question tag-nya aren't yang negatifnya, seperti itu. Oke, jadi lebih mudah ya Laborians. Kalau yang tadi tuduh kan kalau tidak dalam bentuk negatif kan kita tidak tahu ya Kak ya? Iya, gimana tuduh apa yang dipakai. Iya benar banget. Kalau yang to be kan udah ada to be-nya, jadi tinggal dibuat. Kalau misalnya kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Kalau misalkan kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Iya, gitu betul ya, sekali Kak Yani. Oke, jadi sudah sangat jelas. Kita move ke materi selanjutnya, yaitu tentang question tag to have dan models. Ya. Oke, jadi pertama gimana? Oke, jadi pertama bisa dijelaskan Kak bisa dijelaskan nggak Kak penggunaan dari question tag to have? Oke, jadi question tag to have ini dibagi menjadi dua, yang to have sebagai main verb dan to have sebagai auxiliary.
Bedanya yang sebagai main verb dan sebagai auxiliary apa, Kak? Oke, ini sudah pernah kita bahas gak sih? Yang main verb sudah kan? Pernah. Oke, jadi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jika to have diikuti noun, maka to have tersebut adalah merupakan main verb. Contohnya, we have many bananas. Nah, jangan apa ya? Contohnya, we have a car. Have diikuti noun a car. Jadi di sini have merupakan main verb. Nah, untuk jenis ini maka kita perlu menggunakan to do nih Kak sebagai question tag-nya. Jadi kalau dia tuh sebagai main verb berarti question tag-nya menggunakan to do ya, Kak ya? Iya, jadi tadi kalimatnya we have a car. Di sini karena have-nya adalah main verb, kita gunakan to do. Don't we? Itu question tag-nya. We have a car, don't we? Karena kalimatnya positif, question tag dalam negatif. Don't. Begitu. Oke, jadi di sana tuh jadi di sana itu have-nya sebagai verb utama sama contohnya kayak yang tadi yang we go to business school tadi itu, Kak ya? Benar sekali. Nah, jika have-nya sebagai auxiliary, ini lebih simple, Kak. Kita hanya perlu mana sih? Jika have-nya sebagai auxiliary, maka have ini diikuti oleh verb ketiga. Dan kita hanya perlu melihat to have-nya saja untuk membentuk question tag-nya, Kak Yani. Jadi sama kayak yang to be tadi ya, Kak ya? Ya, contohnya, they have eaten, haven't they? Nah, di sini to have yang digunakan adalah have karena subjeknya adalah they, sehingga question tag-nya menjadi haven't they. Haven't adalah bentuk negatif dari have, seperti itu. Jadi yang perlu sekali untuk diingat adalah perbedaan utamanya itu kalau dia sebagai main verb umumnya setelahnya itu tidak diikuti oleh verb 3, tapi ketika dia menjadi auxiliary itu diikuti oleh verb ketiga, begitu ya, Kak ya? Ya, betul, Kak Yani. Kita sekarang lanjut ke materi tentang question tag modals. Nah, untuk modals sama juga seperti sebelumnya yang question tag have ataupun to be, kita hanya perlu melihat modal apa yang digunakan dalam kalimat. Sehingga itulah yang akan kita gunakan dalam question tag-nya. Contoh, you would like it, wouldn't you? Nah, di sini modal yang digunakan adalah would, sehingga pada question tag kita juga menggunakan would tapi dalam bentuk negatif, wouldn't. Jadi kalimat adalah you would like it, sehingga question tag menjadi wouldn't you, seperti itu. Sudah sangat belum. By the way, kita juga bisa menambahkan question tag modal untuk kalimat perintah, permintaan maupun ajakan. Contohnya, close the door, will you? Nah, di sini adalah kalimat perintah. Lalu ada let's go home, shall we? Nah, di sini shall we adalah bentuk ajakan. Jadi itu question tag modal itu tidak hanya digunakan pure sebagai modal saja, tapi bisa digunakan untuk perintah ya, Kak ya, atau ajakan. Benar. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerund. Apa sih, Kak, gerund itu, Kak? Jadi gerund itu adalah bentuk verb ing yang kedudukannya di dalam kalimat adalah sebagai noun atau kata benda. Jadi dia bentuknya verb plus ing tapi fungsinya sebagai kata benda. Jadi dia itu merupakan verb plus ing tapi fungsinya sebagai benda, bukan sebagai verb, gitu, Kak ya? Iya, betul sekali. Nah, fungsi dari gerund dalam kalimat itu apa, Kak? Jadi gerund ini bisa sebagai subjek. Contohnya, sebutin dulu kali ya.
Jadi, gerund ini bisa sebagai subjek, objek, dan juga sebagai lain ada 4. Jadi, gerund ini bisa sebagai subjek, objek, object of preposition, serta sebagai subjek complement dalam kalimat. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada 4 kegunaan dari gerund. Kalau boleh minta contohnya dong, Kak. Oke, jadi untuk sebagai subjek, contohnya adalah reading is my hobby. Di sini reading adalah gerund. Nah, reading ini merupakan subjek dalam kalimat dan bentuknya adalah noun karena di sini kita artikan sebagai kegiatan membaca ya, bukan sedang membaca gitu. Kalau itu beda lagi halnya. Kalau ini adalah kegiatan membacanya. Jadi membaca adalah hobiku. Karena reading ini adalah subjek dalam kalimat sehingga dia merupakan gerund. Nah, putar-putar gitu. Kayak itu udah selesai gitu Nabi. Sampai mana jadi harusnya ya? Oke, yang sebagai subjek, contohnya yang sebagai subjek contohnya ada reading is my hobby. Di sini reading adalah subjek kalimat yang bermakna sebuah kegiatan membaca. Karena merupakan Nggak usah yang karena merupakannya, Kak. Lanjut aja. Lanjut, untuk objek, we love reading. Nah, di sini gimana sih? Reading di sini merupakan gerund karena merupakan objek dari kata kerja love. Seperti itu, Kak Yani. Lalu setelah itu ada sebagai object of preposition. Jadi kalau sebagai object of preposition ini, gerund itu mengikuti preposition di dalam kalimat. Jadi setelah preposisi itu gerund ya, Kak ya? Ya, contoh. After swimming, I am always hungry. Di sini prepositionnya adalah after. Nah, after diikuti swimming, maka swimming ini merupakan gerund karena setelahnya preposition after. Lalu terakhir sebagai subject complement. Jadi kalau untuk subject complement ini, gerund itu menjelaskan subjek dan letaknya biasanya setelah to be. Contoh, his hobby is singing. Singing ini menjelaskan subjek tadi, si his hobby ini. Dan letaknya setelah to be is, sehingga ini dikategorikan sebagai subject complement. Ya, seperti itu kayaknya. Oke, jadi tadi ada 4 fungsi utama dari gerund. Yang pertama sebagai subjek. Kalau dia sebagai subjek itu letaknya sebelum dari kata kerja atau dari linking verb. Ya. Nah, kalau dia sebagai objek itu letaknya setelah kata kerja gitu, Kak ya? Ya, betul. Oke, kalau yang sebagai object of preposition umumnya letaknya setelah dari preposisi ya, Kak ya? Ya, betul. Preposisi ada banyak ya, Laborians. Perlu diingat preposisinya apa-apa aja. Jadi kalau setelah preposisi verb ing berarti dia adalah noun. Nah, yang terakhir ada sebagai subject complement atau pelengkap subjek. Contohnya his hobby is singing. Jadi singing di sana berfungsi sebagai pelengkap dari subjeknya yaitu his hobby. Ya, benar sekali kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Apa sih lanjut ke materi yang selanjutnya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu present participle. Nah, bisa dijelaskan, Kak, present participle itu apa? Diam, Bar. Oke, mirip seperti gerund, present participle ini merupakan verb ing, tapi bedanya verb ing ini berkedudukan sebagai
adjektif di dalam kalimat atau sebagai verb ing atau kata kerja yang sedang berlangsung, seperti itu Kak Yani. Oke, jadi sama-sama verb ing, tapi bedanya dia sebagai adjektif dan sebagai kata kerja yang sedang berlangsung, Ya, betul. bukan sebagai kata benda. Nah, fungsinya Kak dari masing-masing itu apa sih? Oke, ini ya penjelasan dan contohnya yang sebagai kata kerja. Contoh, he is playing football. Nah, di sini playing adalah kata kerja karena dia didahului oleh to be. Oke. He is playing. Is playing ini merupakan kata kerja sehingga tidak ada sehingga. He is playing football. Oke. Masih ada 5 lagi. Playing ini Udah cukup kok, biasa kok. iya, motongnya di mana nanti dia ya? Bang somatnya. Oke, pertama sebagai kata kerja. Contohnya, he is playing football. Nah, karena playing ini diikuti to be sebelumnya. Gimana sih ngomongnya, Wi? Karena di situ kata kerjanya tuh menerangkan sebuah kegiatan yang dilakukan dari itu kali ya. Oh iya ya. Dan diikuti oleh objek benda yaitu football. Iya benar. Oke, pertama sebagai kata kerja. Contohnya, he is playing football. Nah, playing di sini didahului oleh to be is dan diikuti oleh objek football sehingga merupakan sebuah verb di dalam kalimat. Lalu selanjutnya adalah present participle itu sebagai adjective. Contoh, you are an amazing person. Nah, di sini amazing adalah merupakan adjektif karena dia menjelaskan noun setelahnya yaitu person. Dan yang ketiga adalah sebagai bapakku pulang. Selesai kali ya. Dan yang ketiga adalah sebagai subject complement. Kamu tanya, Deng. Subject complement. Iya. Oke, tadi itu adalah fungsi. Belum. Kan tadi aku nyebut subject complement. Tadi di Jeren ada juga subject complement. Jadi kamu tanya bedanya. Oh, gitu. Kamu udah jelasin? Belum kan? Kayak udah mati aku. enggak. Aku jelasinnya sambil nganu bedanya aja. Nanti kamu potong, aku ulangin ya. Dan yang ketiga adalah sebagai subject complement. Wait Kak, sebagai subject complement. Tadi kan di Jaren sudah ada sebagai subject complement juga tuh. Yap, benar. Bedanya apa nih Kak sama yang present participle? Oke, bedanya kalau Jaren tadi verb ing-nya adalah sebagai noun dan biasanya menjelaskan kegiatan seperti reading, swimming, sleeping, dan sebagainya. Nah, kalau dia merupakan present participle, maka verb ing ini berfungsi sebagai adjektif di dalam kalimat. Dan kata-katanya umumnya seperti interesting, tiring, annoying, seperti itu Kak Yani. Amazing itu juga masuk ya Kak ya? Masuk. Nih contohnya. The book is interesting. Jadi interesting ini adalah adjektif yang menjelaskan the book. Maka termasuk present participle, bukan gerund. Oh, dia karena sebagai pelengkap dari subjeknya yaitu the book tadi tuh ya Kak ya? Iya. Aku tadi bedain gerund sama participle. Iya. Ya lanjut aja lah. Udah habis itu gimana? Sudah selesai. Proses kamu aja ya? Iya langsung. Iya. Oke, tadi sudah sangat jelas ya Laborians perbedaan antara kegunaan verb ing di present participle dan juga verb ing sebagai gerund.
Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang terakhir, yaitu tentang Osaskom. Nah, untuk Osaskom sendiri nih Kak, Osaskom itu singkatan dari apa? Oke, jadi Osaskom ini merupakan singkatan dari opinion, size, age, shape, color, origin, material, dan purpose. Oke, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari adjektif. Yap, betul sekali. Nah, gimana cara mengaplikasikannya dalam kalimat Kak? Nah, jadi dalam membentuk kalimat dengan beberapa adjektif, kita harus menyusun adjektif-adjektif tersebut sesuai dengan urutan Osaskom ini. Nggak berurutan Kak? Nggak boleh dong, harus ikutin urutan Osaskom. Jadi yang pertama opinion. Jadi opinion ini menjelaskan tentang adjektif yang berupa pendapat. Misalnya seperti funny, beautiful, dan sebagainya. Lalu disusul oleh size atau juga bisa disebut dimension, yang merupakan ukuran besar kecilnya sesuatu atau seseorang seperti big, small, large, dan sebagainya. Lalu juga disusul lagi oleh age seperti new, young, old. Lalu ada shape seperti bentuk sesuatu yaitu square, round, rectangular. Lalu ada color, capek juga aku ngomong, atau warna yaitu blue, pink, red. Dan ada origin yaitu asal seseorang atau sesuatu seperti from Indonesian, Chinese, American. Lalu kemudian ada material seperti wooden, metal, cotton, paper, stone. Dan terakhir itu di urutannya ada purpose atau kegunaan dari suatu benda seperti sleeping bag, baking pan, watering can. Oh, oke. Jadi harus sesuai urutannya, dari mulai opinion, terus size, age, shape, color, origin, material, purpose gitu ya Kak ya. Ya, contohnya nih. Misalnya ada frasa gadis muda Sunda yang cantik. Nah, muda ini atau yang itu merupakan age, termasuk dari klasifikasi age pada Osaskom. Lalu Sunda atau Sundanis ini merupakan origin. Ya. Okay. Dan cantik itu adalah opinion. Nah, maka kalau kita susun ke dalam kalimat dalam bahasa Inggris, susunannya menjadi pretty dulu karena opinion, lalu young itu karena age. Nah, yang terakhir adalah Sundanis, origin, merupakan origin. Jadi kalimatnya menjadi pretty young Sundanese girl. Kata bendanya di belakang Kak ya? Ya, jadi girl ini merupakan kata benda ditaruh di belakang, di akhir. Karena umumnya adjektif ini kan menjelaskan noun dan terletak sebelum noun. Oke, jadi sudah jelas ya Laborian, sudah dikasih contoh juga. Harus sesuai dengan urutan Osaskom. Jadi sebelum menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia yang terdiri dari beberapa adjektif, ada baiknya kita melihat dulu mana yang terlebih dulu harus ditulis di dalam bahasa Inggris, seperti yang sudah contohkan oleh Kak Nana tadi. Gadis muda cantik. Gadis muda Sunda yang cantik. Gadis muda Sunda yang cantik. Kalau misalnya langsung diterjemahkan, pasti Laborians langsung menerjemahkannya a girl yang Sundanese beautiful, begitu. Salah banget tuh. Salah. Jadi ada baiknya
kita mempelajari dulu tentang cara-cara menyusun adjektif dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Yap, benar Oke. banget Kak Yani. I think that's it Kak Nana. Yap. Oke, this is the end of our discussion. So thank you very much for listening this podcast. Thank you very much for listening this podcast lagi. Thank you very much for listening this podcast and see you on our next Langsung see you. and see you. Bye bye. Bye bye guys.